Ini adalah cara trading dengan menggunakan bet pattern dalam trading forex. Stay tune. Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This Daryl Channel. Dan hari ini kita masuk ke Forex Series lagi teman-teman. Dan di Forex Series kali ini gue akan bicara tentang harmonic pattern lagi. Tapi sebelum gue mulai, gue mau ngingetin buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX. Linknya sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar. Dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, forex maupun kripto, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah ada di bawah, kalian tinggal klik link tersebut untuk join dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord, jadi kalau misalnya mengatasnamakan gue di grup lain, di platform lain seperti Telegram dan lain-lain, dan juga menawarkan jasa investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan adalah penipu atau scammers. Karena gue nggak pernah menyediakan jasa investasi seperti itu gitu ya. Jadi jangan transfer teman-teman, oke? Nah, hari ini gue akan bicara tentang harmonic pattern lagi teman-teman ya. Setelah dulu ya, beberapa bulan lalu gue pernah bikin video tentang harmonic pattern ya, yaitu Gartley pattern. Itu adalah video perkenalan tentang harmonic pattern. Di kesempatan kali ini gue akan kasih tahu kalian atau sharing ke kalian tentang next patternnya teman-teman ya. Jadi harmonic pattern yang kedua yang gue bahas kali ini adalah tentang bad pattern teman-teman ya. Memang harmonic pattern ini kebanyakan menggunakan nama binatang-binatang ya, ada bat ya, ada butterfly ya, kemudian ada shark gitu teman-teman ya. Dan hari ini gue menggunakan atau gue share tentang bat. Nah, bat pattern ini juga sama teman-teman ya, dia memiliki, intinya harmonic pattern itu kan semuanya memiliki rasio Fibonacci ya. Jadi bisa dibilang Fibonacci pattern juga, ada yang bilang juga namanya harmonic pattern. Intinya pattern-pattern yang bentuknya itu ada bentuk tersendiri, bentuk khusus yang unik teman-teman ya, yang mana dari bentuk itu dia ada ukuran atau ada rasio dari fibo-fibonya gitu teman-teman ya. Jadi nanti gue jelasin juga ya caranya gimana ya, gambarnya seperti apa, dan juga fungsinya tuh gimana teman-teman ya. Apakah bad pattern ini sering muncul di pair mana gitu ya, nanti gue akan jelasin semua. Dan seperti biasa teman-teman, gue akan jelasinnya di monitor supaya kita bisa lebih jelas dan lebih berinteraksi dengan chart. Yuk sekarang kita ke monitor. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di monitor dan sekarang gue tidak memakai MetaTrader dulu dari OctaFX ya, tetapi gue sekarang menggunakan TradingView dulu teman-teman. Kenapa? Karena hari ini kita bahasannya adalah harmonic pattern ya. Sedangkan kalau misalnya di MetaTrader, kalau misalnya kita mau bikin harmonic pattern itu sebenarnya bisa, cuman agak ribet, kita masih ngukur satu-satu. Nah, kalau misal di TradingView dia sudah ada toolsnya nih teman-teman ya, di sebelah kiri sini namanya nih yang bentuknya seperti ini ya, Motif XABCD. Ini namanya adalah tools untuk membantu kita untuk membuat yang namanya harmonic pattern dengan lebih cepat teman-teman. Oke, jadi kenapa hari ini gue menggunakan si TradingView. Oke. Oh ya teman-teman sekalian ya, kalau misalnya kalian ini tradingnya forex gitu ya, terus kemudian nggak mau indikatornya juga maunya lebih banyak segala macam, kalian bisa coba TradingView ini juga teman-teman ya. Tetapi itu kalian bisa daftar gratis ya. Tetapi kalau misalnya kalian mau indikator lebih banyak dan histori harga lebih lengkap, kalian bisa upgrade pro, yaitu sekitar $15 doang per bulan teman-teman ya. Kalau misalnya kalian tertarik, kalian tinggal klik link di bawah aja nih teman-teman ya, ada itu untuk daftar TradingView. Oke. Nah teman-teman, ini gue hari ini akan bahas yang namanya harmonic pattern lagi. Sebenarnya bulan lalu itu gue udah bahas harmonic pattern, salah satunya yang paling gampang yaitu adalah bullish Gartley teman-teman ya. Gartley pattern ya, ada bullish ada bearish. Nah, harmonic pattern itu memang identik namanya tuh dengan binatang-binatang ya. Jadi gue agak unik ini ya, agak lucu juga sih. Yang pertama itu yang mau gue sharing hari ini adalah namanya bat ya teman-teman ya, bat harmonic pattern. Batnya itu bukan bat jelek, tapi batnya kelelawar, Batman gitu ya. Kemudian yang kedua itu nanti ada butterfly, dan berikutnya ada shark teman-teman ya. Jadi kalau misalnya kalian suka dengan harmonic pattern dan pengen gue bikin video ya tentang harmonic pattern ini terus, bikin seriesnya ya, kalian tinggal komen aja di bawah gitu ya. Memang sudah agak lama sih gue bikin yang terakhir itu kan, yang Gartley itu udah bulan berapa ya, bulan kemarin atau 2 bulan yang lalu ya. Jadi sudah agak lama gue nggak update tentang harmonic pattern, dan sekarang gue baru bisa sharing ke kalian tentang harmonic pattern yang kedua, yaitu namanya bat. Oke. Nah, gue akan singgung sedikit tentang prinsip dari harmonic pattern ya. Harmonic pattern itu sebenarnya pattern yang rigid teman-teman ya, yang kaku, yang tidak ada abu-abunya ya, jadi hitam atau putih gitu. Jadi ini patternnya bagus buat kalian tuh yang demen kepastian ya, yang nggak suka di PHP-in, istilahnya seperti itu. Jadi gini, kalau misalnya harmonic pattern itu sudah membentuk bentuk dari patternnya itu sudah terbentuk teman-teman ya, dengan rasio-rasio Fibo yang sudah pas ya.
itu ya udah, itu kalian tinggal tinggal nikmatin aja, maksudnya jalannya dari setelah dia sudah jadi di titik D-nya gitu ya, kalian tinggal tinggal ambil keputusan apa yang harus kalian lakukan. Nah kalau misalnya dia dari D-nya itu sudah gagal, ya sudah berarti sudah gagal, tidak ada lagi yang namanya mungkin ini bisa jadi ekstensi menjadi pattern ini enggak ya. Jadi tidak bisa ada extensionnya lagi, dia sudah kalau gagal fix gagal. Makanya itu yang gue suka dari harmonic pattern, itu dia rigid ya, dia benar-benar hitam atau putih ya. Kalau mau gagal gagal, kalau mau jadi, nggak ada yang namanya udah gagal bisa jadi ekstensi ke pattern apa seperti chart pattern yang lainnya seperti itu ya. Jadi ini yang gue suka dari harmonic pattern, dia benar-benar terpaku dengan rasio Fibonacci. Kalau misal rasionya nggak tepat juga itu sudah dibilang gagal gitu ya. Nah, tetapi ada satu hal yang perlu kalian tahu ya, yang kalian lihat nanti yang gue jelasin nih bentuknya seperti apa. Terus yang mungkin kalian sudah lihat di buku atau kalian sudah lihat di internet ya. Itu rasio-rasio atau gambar-gambar harmonic pattern itu adalah yang bentuknya tuh idealis, teman-teman. Bukan idealis ya, maksudnya itu bentuknya ideal banget lah gitu ya, yang teoritis banget gitu loh. Sedangkan kalau di prakteknya itu tidak mungkin ada yang seperti itu. Jadi di sini gue mau kasih tahu ke kalian tips yang pertama ya. Harmonic pattern itu jangan dijadikan level harga, teman-teman. Jadikan level harga, jadikanlah itu patokan area, teman-teman ya. Jadi ketika dia sudah membentuk titik A, B, C, D-nya, itu kalau bisa di D-nya itu kalian jadiin area, teman-teman ya. Titik D-nya itu kalian jadiin area ya. Dan juga yang kedua, kalian itu harus pintar-pintar untuk melihat atau membaca swingnya ya. Jadi di ujung-ujung setiap swing pembentukan penaruhan itu dia punya rasio Fibo ya, seperti di X-nya, di swing X-nya, di swing A-nya, di swing B-nya, swing C-nya, swing D-nya. Itu kalian harus ada adjustment, teman-teman ya. Harus ada adjustment sedikit, baik dari adjustment dari mana? Dari high ke badannya aja ya. Dari kakinya ke badannya kalian mesti geser-geser sedikit. Karena apa? Karena kalau misalnya kalian ikutin plek-plekan dari high-nya segala macam, itu gak akan ketemu rasio yang pas banget gitu, gak akan ketemu. Jadi harmonic pattern kalian nggak akan jadi gitu ya. Jadi ini perlu pemahaman juga. Harmonic pattern itu yang di teorinya itu memang ideal sekali, dan itu sangat jarang terjadi kalau misalnya kalian mau aplikasikan, terutama di forex ya. Kalau di forex itu kan marketnya sangat fluktuatif, volatile gitu ya. Jadi nggak mungkin kalau misalnya kalian mau memanfaatkan seperti idealis yang kayak ada di buku gitu. Walaupun mungkin ya, tapi itu dikit banget teman-teman, dikit. Kalian akan jarang sekali ketemu. Oke? Sehingga itu butuh yang namanya adjustment ya. Adjustmentnya pun nggak yang merubah rasionya jauh gitu ya, enggak gitu. Kalian misalnya rasionya cuma kurang 1 gitu ya, kurang 1 derajat, ya udah kalian geser-geser 1 derajat tuh nggak apa-apa. Kalau buat gue sih seperti itu. Tapi kalau menurut kalian gue salah ya monggo, nggak apa-apa gitu. Karena sepengalaman gue pakai harmonic pattern ini, gue harus adjust terus sih. Nggak mungkin itu gue pakai plek-plekan di level areanya, itu nggak mungkin ya. Nah terus kemudian cara melihat swing itu juga harus kalian perhatikan ya. Kalian harus mengerti cara melihat swing, terutama kalau harmonic pattern tuh kalian harus bisa melihat dua perspektif nih. Kalian jangan melihat perspektif yang kecil aja, yang pattern kecilnya. Kalian harus bisa melihat perspektif di pattern besar ya, sehingga yang namanya harmonic pattern ini kalian butuh yang namanya tentunya latihan ya. Latihan itu sangat penting di harmonic pattern. Latihan apa? Latihan kalian bikin harmonic pattern, kalian cari harmonic pattern tersebut ya. Kalau bisa, kalau kalian mau serius ya, kalau satu pattern itu, satu harmonic pattern misalnya bet ya kayak sekarang ya, kalian cari 100 pattern seperti itu ya. Kenapa ya? Karena kalau misalnya kalian nggak biasa untuk menggunakan harmonic pattern, kalian akan pusing, bukan pusing entry, nanti pusing nyari patternnya gitu ya. Udah ngeliat gambarnya nggak ketemu kok ya, kok jarang kayak gini. Kenapa? Karena mata kita belum terbiasa. Harmonic pattern ini butuh latihan. Kenapa? Karena itu untuk membiasakan mata ya. Mata kita harus dilatih untuk melihat bentuk dari harmonic pattern. Oke? Nah, oke. Itu adalah intronya ya teman-teman tentang harmonic pattern yang harus kalian ketahui. Sekarang gue mau masuk tentang bad pattern ini sendiri ya. Bad pattern ini apa? Bad pattern ini sebenarnya sama seperti Gartley pattern. Dia adalah jenis harmonic pattern yang mana fungsinya itu bisa dua teman-teman ya. Bisa jadi bullish bad ya, bullish bad pattern, atau juga bearish bad pattern. Jadi jenisnya itu ada dua ya menurut fungsinya. Bullish bad tentunya itu ketika pattern itu terbentuk, dia mau tujuannya itu ngedrive harga untuk ke arah bullish atau ke atas. Sedangkan bearish bad itu kalau misalnya patternnya sudah terbentuk sempurna, dia akan ngedrive harga atau membuat harga menjadi bearish tujuannya. Oke? Sekarang gue mau, itu pengertian dari bad pattern teman-teman ya. Kemudian gue mau kasih tahu bentuknya bad pattern ya. Nah, bad itu teman-teman ya, rasionya dan bentuknya itu seperti ini kurang lebih teman-teman ya. Misalnya di sini gua kasih X ya, teman-teman, X-nya. Nah, A-nya di sini ya, seret gitu ya. Nah, rasio pertama yang kalian harus perhatikan dari bad ini ya adalah titik B-nya ini ya. B-nya ini tuh rasionya dari 38 ya.
38,2 ya, itu rasio Fibo biasa dari sini berarti ya. 38,2 kira-kira kita cari dari sini ya, 38,2 nih ya segini lah ya. Ini gue nggak bisa presisi banget teman-teman, mouse gue bukannya mouse gaming yang bisa presisi ya, jadi gue mohon maaf. Ya kira-kira di sini lah ya, 38,2 sampai ke 50. Ya 50 sini masih boleh. Jadi ini range-nya bad pattern. Jadi gue taruh di sini aja misalnya ya, 38,9 ya, 10,389. Ini masih masuk range si bad pattern. Kemudian untuk C-nya teman-teman ya, C-nya itu dari 38 ya, dari 38 dari sini nih. Dari 38 sekecil ini aja nih, 38 sini sampai ke 88. Oke, jadi itu kalau masih ada di range ini masih masuk ke patternnya si bad. Masalah lebarnya itu nggak apa-apa ya, kalian mau terjadi di sini itu nggak masalah, yang penting rasionya tuh tetap sama. Oke, jadi di sini let's say gue taruhnya di sini aja shred gitu ya. Nah 0,69 ini kan masih di range 38,2 sampai ke 88,6, jadi ini masih oke. Nah kemudian teman-teman ya, titik D-nya ya, titik D-nya itu adalah 886 teman-teman, 886. Oke, 886 di sini set. Nah ini 886. Nah ininya kan 2,86. Nah ini nggak bisa nih ya, ini berarti kita harus adjust ininya nih ya. Kita harus adjust supaya dia masuk ke 168 teman-teman ya, 1.618 sampai ke 2.618. Oke, jadi kalau bisa gue tulisin di sini teman-teman ya, di sini gue tulisin nih teks, gue bikinin teks ya. Kalau yang pertama ya, yang untuk XAB-nya yaitu dia harus ke 38,2 ya, sebentar, 38,2 sampai ke 50 ya, ini range pertamanya. Nah ini untuk XAB-nya ya, ini gua kasih tahu. Kemudian kalau misalnya dari ABC-nya ini teman-teman ya, itu yang di sininya ya, ini gua akan kasih lagi di sini, itu ada di 38,2 sampai ke 886. Oke, nah ini gua harus titikin biar kalian nggak bingung ya. Titik di sini, sip. Nah ini range-nya ya, ini range-nya berdua. Jadi ini kalau masih di dalam ini ya, masih di dalam range ini kan ini kan 84,8, berarti masih di dalam range ini masih oke gitu ya. Nah, sedangkan teman-teman ya di BCD-nya ya itu yang di sini ya teman-teman ya. BCD-nya itu dia harus di 1618 ya sampai 261,8. Oke. Nah, ini ya. Jadi ini range-nya si BCD. Nah, ini kan masih di 250, berarti kalau 2,5 itu artinya 250 ya. 250 itu masih masuk ke 1618 sampai 2618. Jadi ini masih oke. Dan di XBD-nya teman-teman, yang mana yang ininya ya, itu dia angkanya harus di 88,6. Ini nggak ada range-rangean, jadi dia harus di sini. Nah, jadi di dalam bed ini yang rigid teman-teman yang harus diperhatikan itu adalah XBD-nya itu harus 88,6. Ya di sini gue 88,5, it's okay, cuma selisih 0,1 itu nggak apa-apa teman-teman. Itu yang gue bilang tadi, non idealnya seperti itu, kalian bisa adjust. Kalau misalnya selisih cuman ya masih dari 0,1 sampai 0,4, menurut gue it's okay gitu ya untuk di harmonic pattern. Nah ini untuk yang bullish teman-teman ya. Nanti idenya adalah ketika dia sudah nyentuh D teman-teman ya, itu harganya dia itu akan ke atas sini. Oke. Nah atasnya sampai mana bang? Biasanya cara ngitungnya adalah gue tarik Fibo nih ya, dari C ke D nya gue tarik gini shred gitu ya. Gue akan taruh TP gue itu minimal itu di sini teman-teman ya, Nah di 618 itu TP pertama gue. TP kedua gua itu adalah di 100%-nya gitu ya. Jadi itu adalah range untuk gua TP. Jadi kalau bisa gua gambarin di sini nih TP pertama ya, TP1 di sini ya, yang gua gambarin ini di sini TP1, dan di atas ini gua kasih ke namanya TP2 ya, TP2 atau TP final gua di sini ya. Jadi ya kira-kira seperti ini kalau misalnya kalian mau trading harmonic pattern ya. Yang bullishnya bentuknya seperti ini nih ya, seperti ini. Ketika dia sampai D-nya, ingat ya teman-teman, kita jangan pernah trading, jangan pernah spekulasi ketika udah jadi ABC-nya udah jadi, terus kita tradingnya dari C ke D-nya kita sell gitu. Jangan pernah. Kenapa? Karena harmonic pattern tradingnya bukan seperti itu. Kita harus tunggu sampai the whole pattern is complete perfectly seperti ini teman-teman. XABCD dia sudah jadi seperti ini, baru kita bisa entry di area D-nya seperti ini ya. Nah, ketika kita entry di area D, stop loss-nya cukup kalian kasih jarak sekitar ya paling let's say 30 sampai 40 pips ke bawah, di bawahnya D. Terus kemudian kalian TP-nya itu seperti ini. Oke. TP1-nya di Fibo internalnya di 61,8 dan juga TP keduanya di 100% Fibo-nya. Seperti itu ya. Itu kalau misalnya bullish ya. Jadi arahnya seperti ini.
Nah, tipsnya dari gua teman-teman ya. Ini kan yang bullish ya. Tipsnya dari gua apa? Tipsnya adalah kalian kalau misalnya mau cari ya harmonic pattern, jangan hafalin rasio-rasio dulu. Hafalin bentuknya dulu aja. Jadi kalian hafalin ternyata swing yang sini harus lebih tinggi, yang kiri dari yang kanan, kanan harus lebih rendah. Terus yang swing low bawahnya tuh harus lebih tinggi sedikit dari sini. Ya itu aja yang kalian. Jadi kalian lihat bentuknya. Nanti kalian begitu kalian aplikasikan ke chart ya, kalian kira-kira ya, maksudnya lihat yang bentuknya seperti ini dulu. Nggak usah liatin langsung diukur satu-satu gitu, nggak usah, kelamaan teman-teman. Nggak akan, kalian lihat aja bentuknya mirip-mirip kayak gini, baru nanti kalau misalnya kalau udah nemuin di chartnya, oh nih kira-kira udah mirip nih bentuknya kayak gini, baru nanti kalian ukur pakai tools yang ini, kalian langsung gambar-gambarin gitu ya. Nah intinya bad pattern ini rasionya gambarnya seperti ini, dan juga rasionya seperti ini ya, yang seperti kalian lihat. Oke. Nah itu tentang si bad pattern teman-teman ya. Nah sekarang gue mau tunjukin yang ini kan yang bullish teman-teman ya, yang bullish ya, inget ya ini yang bullish. Sekarang gue mau gambarin yang bearishnya teman-teman ya. Bearishnya sama aja sebenarnya ya, cuman arahnya dia kebalik aja gitu ya. Jadi kalau misalnya tadi kita mulainya let's say gue mulai dari sini ya sekarang. Nah ini gue mulai dari X-nya di sini. Nah sekarang gue let's say A-nya di sini ya, seret gitu ya. Nah ininya sama teman-teman ya, tadi dari 38 sampai ke 50 ya. Let's say di sini gue langsung aja taruh 50 nih, 49,8 gitu ya. Nah di sininya itu dari 38 ya, 38 sampai ke 88,6 gitu ya. Jadi di sini gue coba gue coba tes di sekitar 81 gitu ya, di 77 deh di sini ya. Ini kan masih masuk 886. Nah di sininya itu harus di 1618 dan di D-nya ini harus disesuaikan di 88, something. Nah seginilah ya, ini 0,889, beda 0,3, jadi masih it's okay ya, harusnya kan 886 ya, jadi ini masih oke. Nah ininya kan otomatis di 2,0 itu kan ini masih masuk ke rasio yang tadi ya, 1618 sampai ke 2618. Jadi ini 2.00 itu masih 200 ya. Jadi 200 itu masih ada di dalam range 1618 sampai 2618. Jadi ini masih oke teman-teman ya. Nah ini kira-kira seperti ini. Dan sama aja teman-teman ya, ini kalau misalnya gue gambarin ya, ini gue copy aja teman-teman ya, gue copy seperti ini. Nah ya ini sama aja rasionya. Di sini ya XABC-nya itu 38 sampai 38,2 sampai 50. Terus XBD-nya sama, XBD-nya itu sama di sini 886 teman-teman ya. Terus kemudian di BCD-nya ya, BCD-nya itu di sini teman-teman, sama gitu ya. Jadi ini adalah gambarnya tetap sama seperti ini ya. Jadi kita tidak usah pusing teman-teman ya. Nah kalau misalnya di sininya nih apa sih di ABC-nya ya, ABC-nya itu 386. Ini kok di sini sih salah nih. Ini gue delete dulu teman-teman ya, ini gue hilangkan. Oke, nah ini untuk BCD-nya seperti ini ya, sama pakai atas ini, seret gitu ya. Nah di sini 38,2 sampai 886. Ini adalah rasio Fibo yang kalian harus tahu kalau misalnya kalian mau gambar bat ya. Ini namanya bearish bat. Jadi kalau misalnya bullish bat itu bentuknya seperti M kayak gini ya, seperti M ya. Kalau bearish bat itu bentuknya seperti W, kebalik gitu ya. Nah ini idenya adalah ketika dia udah sampai D-nya ya, ini dia akan turun teman-teman, akan turun. Turunnya sampai mana? Ya sama ya, gue tinggal tarik Fibo dari sini, internal retracement dari sini. Gue tarik Fibo ke atas ya, gue tinggal lihat di 618-nya di mana, di sini ya, kemudian di 100%-nya di mana gitu ya. Ini sama, ini bisa jadi TP1 gue di sini, teman-teman ya. Kemudian jadi TP2 gue itu di bawahnya sini teman-teman ya, di sini. Oke, ini jadi TP final gue. Oke, sama ya. Nah, untuk cut loss-nya ya, cut loss-nya kalian tinggal, tadi gue bilang ya, kalau gue sih biasanya kalau cut loss gue tuh gue ke kiri ini teman-teman, ke kiri gue lihat high X-nya berapa ya di sini. Gue taruh dia stop loss-nya di high X-nya gitu loh. Ya, tapi kalau misalnya kalian lihat high X-nya itu terlalu tinggi, teman-teman ya, kalian bisa jarakin aja mungkin setengah dari X-nya atau berapa gitu ya. Pasti kalau dia cut SL di X-nya ini udah paling aman. Berarti kalau dia udah sampai kena X itu dia udah gagal tuh patternnya gitu ya teman-teman ya. Jadi itu caranya paling mudah seperti itu nih, gue tambahin deh biar jelas ya. Namanya SL di sini ya, di high dari X-nya gitu. Sekali lagi ya, kenapa gue bisa dapat level ini, itu adalah high dari X-nya. Kalian bisa catat di situ ya. Nah di sini juga gue tambahin untuk SL-nya di bawah sini. Ini juga SL-nya di sini betul. Ini adalah low ya. Kalau misalnya bullish itu low dari X-nya gitu ya. Seperti itu teman-teman ya untuk si harmonic pattern bat ya. Nah intinya kalau rasio-rasio ini sebenarnya kalian gampang ya untuk pelajarin ya. Kalian tinggal hafalin aja sebenarnya. Nah yang susah itu aplikasinya teman-teman ya. Aplikasinya kenapa? Karena kalian harus pandai-pandai untuk melihat yang namanya swing segala macam kayak gitu ya.
Nah ini gue kasih contoh teman-teman ya. Ini kalian nanti kalau misalnya kalian mau lihat apa segala macam, kalian tinggal pause aja terus kalian screen capture atau apapun lah, terserah ya. Ini yang pasti strategi gue seperti ini ya. Kalau misalnya kalian bebas, kalau misalnya kalian mau ngikutin atau kalian merasa ada strategi lain, ya kalau gue sih TP-nya seperti ini, entry-nya kayak gini ya. Gue nggak pernah spekulasi dari C ke D-nya gue hajar gitu ya. Dari sini C ke D-nya gue hajar, nggak pernah. Gue tunggu sampai ini patternnya jadi full, baru nanti gue ambil posisi. Oke? Nah itu teman-teman ya untuk patternnya. Sekarang gue kasih lihat ke kalian ya, gue kasih tunjuk ini contohnya ya. Contohnya, nah ini gue udah ketemu nih teman-teman ya. Nah ini adalah contoh dari si bat teman-teman ya. Nah ini contohnya. Kenapa gue nggak pakai high yang di sini teman-teman ya? Kenapa gue nggak pakai high yang di sebelah sini? Kenapa? Karena sebentar ini ya gue benar tadi pakainya di sini nih, seret. Nah di sini ya, di sini ya. Nah kenapa gue pakai swingnya tuh dari yang sebelah sini teman-teman ya? Kenapa gue pakai yang swing sebelah sini? Karena ya kalau gue pakai yang di atas ini nggak bisa dijadiin ini. Sedangkan yang di sini kan tetap namanya swing ya, tetap swing. Ini tetap swing high yang valid gitu loh. Di sini juga ada swing high, di sini ada swing high. Tapi gue tetap mulainya dari swing high di sini gitu loh. Nah ini gue tarik ke bawah ya. Ingat ya teman-teman ya, jarak ke kanan tuh nggak jadi masalah kalau buat gue. Yang penting selama dia bentuknya masih simetris, it's okay. Jadi harmonic pattern tuh nggak terlalu mentingin lebar, tetapi dia mentingin rasio. Menurut gue sih seperti itu. Oke. Nah dia ke bawah seperti ini, kemudian dia bikin XAB. Nah B-nya itu dia di 0,487 ya. Ini kalau misalnya ini gue kurang presisi. Nah ini 0,5 teman-teman ya. Jadi ini masih dapat nih. 0,5 tuh masih dapat teman-teman ya. Masih masuk ke dalam rasio. Karena di sini harusnya 38,2 sampai 0,5 kan ya. Sampai 50 maksudnya. Jadi ini 5 ini masih dapat 0,5 yaitu 50 kan ya. Nah kemudian dia retrace ke bawah, dia bikin 0,86 ya. Yang mana ini juga masih apa sih? Masih in teman-teman ya. Kenapa? Karena 0,86 ini masih bagian dari 38,2 gitu sampai ke 88 ya. Ini masih dalam range-nya gitu. Jadi ini masih oke. Dan ke atas ini dia 1,9, ini masih di dalam range 1618 sampai 2618. Dan di D-nya ya dia bikin 0,89. Ini beda 0,4 teman-teman ya. Jadi ini masih oke menurut gua. Masih di dalam range 88 ya. Jadi it's okay ya teman-teman. Nah ini kalian lihat ya, kenapa gue bilang nggak ideal nih. Kalian lihat ini kan 88-nya di sini ya. Ini sedangkan dia break dikit terus baru turun ya. Jadi itulah yang gue bilang tadi, kalian jangan di D-nya itu jangan dijadiin level tapi jadiin area. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalau gue sih gue langsung gue blok aja areanya gitu ya. Jadi gue bikin area, gue bikin pivot seperti ini di tengahnya. Jadi gue kasih jarak seperti ini ya. Jadi itu bisa gue padui juga. Gue lihat ke kirinya, seret gitu ya. Ternyata di kirinya ada SND. Ya udah di sebelah kirinya ini SND-nya gue panjangin seperti ini. Jadi ini tetap harus di confluence teman-teman dengan price action ya. Makanya sekali lagi balik lagi intinya price action itu yang paling penting ya. Karena apa? Karena kalau kalian mau pakai harmonic pattern sekalipun tetap ujung-ujungnya di D-nya pun ini gue tetap confluence kok sama yang namanya supply and demand juga. Di sebelah kiri kan gue lihat ada area supply juga yang numpuk, yang mana ini bisa menjadi acuan gue di sini. Oh ternyata dia sudah masuk area ini, dia bakal balik gitu ya. Dan tadi kalau misalnya dia udah kena D, dia TP gue kan di C. Dari C sini gue tarik Fibo ya di 618 nih, 618. Nah di sini ini menjadi TP pertama gue gitu ya. Jadi kalian lihat di 618 dia bergejolak ya. Terus habis itu langsung ke 1 ya. 1 ini kalian lihat dia nyentuh satunya, dia langsung mantul lagi ke atas. Jadi ini jadi TP pertama, yang kedua ini jadi TP kedua. Itu cara gue untuk si bat gitu ya. Nah ini kebetulan kasusnya adalah bearish bat teman-teman ya, bentuknya W kayak gini, bearish bat ya. Nah gue kasih contoh lagi GBP ya, GBP USD teman-teman ya, GBP USD. Ini gue coba lagi di sini. Sebentar. Tadi gue udah ketemu teman-teman. Karena apa? Karena cukup susah teman-temannya cari harmonic pattern tuh cukup sulit ya. Jadi nah ini ya, ini gue udah bikin lagi teman-teman ya. Nah ini sama ya, ini kasus bullishnya teman-teman ya. Jadi di X-nya itu gue pakai swing yang sebelah sini, gue tarik ke atas ke A-nya. Kemudian di B-nya dia bentuk 0,479. Jadi ini masih dalam range 38,2 sampai ke 50. Jadi it's okay. Nah kemudian di C-nya ya, C-nya dia bikin 0,88 ya. Ini masih masuk range juga dari 38,2 sampai ke 88 ya. Ini masih masuk juga ya. Jadi C-nya masih bagus. Kemudian dari C ke D-nya ya, BCD-nya itu 1,9. Ini masih masuk ke 1618 sampai ke 2618. Jadi ini masih good. Sedangkan di XD-nya itu sudah menyentuh ke 886, ini sudah pas teman-teman. Jadi it's all good teman-teman ya. Ini masih sudah bagus sekali. Nah,
Kemudian tetap dia sudah memenuhi semua fibonya, rasio fibonya sudah dipenuhi ya. Kita cek terakhir, baru kita tentukan targetnya mau ke mana. Ya, otomatis dari sini kan dia bakal naik ya teman-teman, bakal naik ke atas ya. Nah, sedangkan untuk TP ya, sekali lagi kita entry di sini ya, seret gini ya. Nah, kemudian kita TP-nya pertama ya di 618 ya, ini TP pertama. Nah, ini sudah naik BEP, TP 1 finalnya nggak kena ya. Dia ketarik lagi ke bawah. Kalau misalnya kita pasang BP udah pasti kena BP, dan juga tapi dia ujung-ujungnya juga naik lagi dan satunya kena ya. Tapi kan kita nggak akan tahu dia bisa ke atas gitu. Tapi seenggaknya kita di TP1 dapat, SL-nya kita sudah plusin ya, kita nggak ada yang pusing gitu loh. Jadi it's okay, it's all good ya. Jadi itu yang gue bilang teman-teman ya, enaknya tuh kalau misalnya harmonic pattern ini tuh patternnya pattern rigid. Jadi dia tuh nggak ada abu-abunya, kalau mau naik, kalau mau turun, mau gagal gitu, mau jadi. Tidak ada pattern basa-basinya gitu loh. Oke. Nah, itu sekali lagi kalau misalnya untuk SL-nya ya, kalian bisa taruh kan di atasnya dia nih. Kan tadi XA-nya, berarti gue taruh SL-nya di A-nya seperti ini, teman-teman. Sorry di bawah. Di X-nya gitu ya. Nah, ini gue SL-nya di X-nya sini, teman-teman ya. Untuk yang sebelah sini gue SL-nya di sini X. Kenapa? Karena kalau misalnya dia udah sampai X itu udah pasti gagal. Patternnya itu udah pure gagal gitu ya. Nah, untuk di D-nya ini tetap jadiin area ya. Areanya sebelah kiri lagi. Ternyata di sini juga ada area SND, teman-teman. Ini gue tinggal garisin ya. Yang mana pas banget dia kena area SND. Ini baru mantul ke atas. Ingat teman-teman, harmonic pattern walaupun dia rigid, kalian harus tetap confluencing dengan price action ya, karena price action itu balik lagi itu yang paling penting ya. Jadi apapun patternnya ya, tetap pakai price action ya. Sama kayak teh botol sebenarnya price action ya. Apapun makanannya, minumnya teh botol. Bukan promosi BTW ya. Oke, next. Jadi seperti itu ya. Kalau misalnya bad pattern ya intinya seperti itu. Kalian hafalin aja dia punya rasionya berapa dan cara penggunaannya gitu. Tips dari gue pribadi, pertama tadi kalian hafalin dulu bentuknya, jangan rasionya dulu, tapi bentuknya kalian hafalin. Baru nanti rasionya kalian akan hafal sendiri kalau misalnya kalian sudah bikin 100 pattern kalau buat latihan kayak gitu ya. Kedua, tetap andalkan yang namanya price action. Bikin area, kalian harus confluence-kan dengan supply and demand ya, support resistance biasa ya, kemudian trend juga segala macam. Carilah chart pattern yang bullish itu di trend yang bullish. Kalau misalnya bearish bad ya carilah di trend yang bearish seperti itu. Tetap harus back to basic dulu, oke? Nah, seperti itu untuk SL-nya taruhnya di X, dan untuk untuk TP-nya kalian bisa pakai di 0,618 retracement seperti itu. Oke? Mungkin ini dulu teman-teman, semoga jelas sekali buat kalian ya, dan kalian bisa ulang-ulang video ini kalau merasa belum jelas, karena menurut gua ini sangat visual dan sangat mudah untuk kalian praktekkan dan kalian jadikan latihan. Oke? Thank you sekali lagi teman-teman. Sekarang kita balik lagi ke kamera. Oke teman-teman, jadi itulah penjelasan gue tentang bad pattern ya. Jadi gue udah jelasin semua tadi ya, dari mulai bentuknya dan kemudian cara pakainya gimana. Semoga apa yang gue sharing hari ini bisa bermanfaat untuk kalian. Dan juga teman-teman, sekali lagi buat kalian yang belum punya broker, kalian bisa cek yang namanya OctaFX, linknya sudah ada di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk daftar, dan kemudian kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit. Dan juga buat kalian yang belum punya grup trading, baik itu saham, kripto maupun forex, kalian bisa join di grup trading gue yang gue buat di aplikasi Discord. Linknya juga sudah ada di description di bawah. Kalian tinggal klik link tersebut untuk join, dan kemudian kita bisa langsung diskusi bareng di sana. Ingat teman-teman, gue nggak pernah punya grup lain selain di Discord. Jadi kalau misalnya ada yang menawarkan atau mengatasnamakan gue di grup lain ya, dan dia nawarin investasi dalam bentuk apapun, harap hati-hati karena itu sudah dipastikan penipuan ya, atau scammer. Jadi jangan transfer ya teman-teman ya, karena itu bukan gue. Oke? Dan juga teman-teman, kalau misalnya kalian suka dengan video ini, kalian bisa subscribe channel ini. Kalian juga bisa bantu like video ini dan juga share ke teman-teman yang lain yang kira-kira membutuhkan info dari video ini. Kalian juga bisa komen di bawah kalau misalnya ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request tentang apapun yang mau gue bahas ke depannya. Silahkan tinggalkan komen di bawah, gue pasti akan baca komen kalian dan gue akan usahakan untuk bikin kontennya buat kalian. Oke? Mungkin sampai sini dulu teman-teman videonya. Semoga sekali lagi bisa bermanfaat untuk kalian teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian sudah menyempatkan diri untuk nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan. Salam sukses. Bye-bye. Thank you.